Gaku di Indonesia, aku rela melakukan hal yang dianggap gila oleh orang lain. Setiap hari aku harus mengurus majikanku yang telah lanjut usia. Mulai dari menyuapinya makan, memandikannya, bahkan mengganti pakaiannya. Hingga pada suatu hari, saat aku sedang memasak di dapur, majikanku mendekat dan melakukan sesuatu yang merubah hidupku selamanya. Namaku Ayu, usia 24 tahun, perempuan dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak ayah meninggal, ibulah yang menghidupi kami dengan menjahit dan sesekali menerima cucian dari tetangga. Tapi usianya kini sudah renta. Maka aku memutuskan merantau ke Jepang menjadi pekerja migran. Aku bukan perempuan cerdas. Aku hanya ingin membantu keluarga. 3 bulan lalu, aku tiba di prefektur Saitama. Udara dinginnya menusuk tulang. Hari itu aku dijemput oleh seorang pria Jepang berseragam putih. Katanya utusan dari keluarga majikanku. Rumah tempatku bekerja berada di pinggir kota. Sebuah rumah tradisional 2 lantai, bersih, tenang, dan terlampau sepi. Disitulah aku bertemu Takeshi Yamamoto, laki-laki tua berusia 70 tahun yang akan menjadi majikanku. Takeshi-san tinggal sendirian sejak istrinya meninggal. Ia menderita stroke ringan, berjalan pun harus pakai tongkat. Tugas utamaku di sana adalah merawatnya. Menyuapi makan, memandikan, memakaikan baju, mencuci celana dalamnya, memasak, membersihkan rumah, dan memijat tubuhnya sebelum tidur. Hari-hari pertamaku terasa kaku. Takeshi bukan pria cerewet. Ia jarang bicara, hanya menatap. Tapi entah kenapa, tatapan itu membuatku gelisah. Ia sering sekali memandangku lama, diam, seolah sedang mengamati sesuatu. Aku ingat betul malam pertama aku memandikannya. Tubuh tuanya kurus, kulitnya pucat dan keriput. Aku mencoba fokus, memegang gayung, menyabuni punggungnya. Tapi aku tahu betul, dari kaca di ujung kamar mandi, matanya sesekali melirik ke dadaku yang basah oleh percikan air. Pernah pula, saat aku sedang memasak di dapur, aku merasa ada yang memperhatikan. Aku menoleh, dan benar saja. Ia duduk diam di kursi, menghadapku, memegang tongkat. Sorot matanya tak berpaling dari tubuhku. Waktu aku nyuci pakaian dalamnya di halaman belakang pun begitu. Kadang ia berdiri di dekat pintu, pura-pura menghirup udara pagi. Awalnya aku mencoba positive thinking. Mungkin itu cuma perasaanku, tapi semakin hari, tatapannya semakin nyata. Bahkan malam-malam tertentu, saat aku tidur di futon kecil dekat ruangnya, aku mendengar suara langkahnya mendekat. Lalu hening. Tak ada suara. Tapi aku bisa merasakan seseorang sedang berdiri memandangi tubuhku yang tertutup selimut tipis. Aku risih. Tapi aku harus bertahan. Ibu di kampung mengandalkanku. Adik bungsuku belum lulus SMA. Uang yang kukirim tiap bulan hanya cukup untuk beli obat, beras, dan bayar listrik. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa menyerah. Takeshi memang tak pernah menyentuhku. Ia hanya menatap. Tapi tatapan itu membuatku serasa telanjang. Ada rasa takut, jijik, dan iba yang bercampur menjadi satu. Kadang aku berpikir, apakah semua pria, tak peduli setua apapun, tetap bisa punya nafsu? Tapi aku mencoba menepis pikiran itu. Malam demi malam berlalu. Aku tetap bekerja dengan setia, menyuapi Takeshi sambil menahan pandangan matanya yang seolah ingin menelanku bulat-bulat, menyikat kamar mandi sambil mendengar langkah kakinya mendekat dari belakang. Aku mulai terbiasa dengan rasa was-was itu, menjadi semacam rutinitas, bangun pagi, takut dilihat, kerja, takut disentuh, tidur dengan rasa tidak aman. Tapi di satu sisi, aku mulai mengenali Takeshi lebih dalam. Ia suka musik jazz. Ia pernah jadi arsitek terkenal di masa muda. Ia senang makan tahu kukus dengan kecap asin. Ia juga suka melamun sambil menatap foto mendiang istrinya. Kadang, ia memandangku bukan dengan tatapan kotor, tapi seperti lelaki tua yang kesepian dan haus kasih sayang. Dan dari sanalah, perasaan batinku mulai terombang-ambing. Aku tahu posisiku di rumah ini hanyalah seorang TKW. Tapi aku juga manusia. Aku punya rasa takut, punya batas sabar.
Dan saat rasa risih itu bercampur dengan rasa kasihan dan tanggung jawab, jiwaku seperti direnggut pelan-pelan. Aku belum tahu akan jadi seperti apa semua ini. Tapi aku hanya bisa bertahan. Demi ibu di kampung, demi keluarga, demi diriku sendiri yang sudah tak tahu lagi caranya pulang. Aku Ayu, dan inilah awal dari cerita yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari di rumah Takeshi Yamamoto semakin terasa panjang. Sudah 2 bulan aku tinggal di rumah itu. Rutinitasku tak berubah. Bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan bubur dan teh hijau untuk Takeshi-san, lalu memandikannya perlahan. Siangnya mencuci, membersihkan lantai, dan malamnya memijat kakinya yang sering kaku karena usia. Tapi kini aku mulai takut dengan malam. Aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Bahkan ketika tubuhku sudah terkulai lelah, pikiranku terus terjaga. Ada ketegangan yang tak bisa kujelaskan. Tatapan Takeshi semakin lama terasa semakin intens. Ia tak banyak bicara, tapi aku tahu ia memperhatikan setiap gerak tubuhku. Saat aku mengangkat tangan untuk menggantung cucian, aku tahu ia sedang berdiri di balik pintu geser, menatap punggungku. Saat aku menunduk mengambil cucian, aku bisa merasakan matanya mengarah ke lekuk tubuhku. Bahkan saat aku sedang makan, kadang ia duduk di seberang meja, diam, tapi bola matanya tidak pernah diam. Aku merasa seperti hidup dalam sangkar transparan. Diperhatikan, tapi tak bisa menolak. Tapi seberapapun aku menutupi tubuh, tatapan itu tetap ada. Bahkan terasa semakin dalam. Aku mulai mengerti. Bukan pakaianku yang jadi masalah, tapi kehadiranku sendiri. Aku ingin protes, tapi siapa aku? Aku hanya seorang TKW, tak punya kuasa apa-apa. Tak ada siapa-siapa di sini. Dan Takeshi, walaupun kadang membuatku risih, adalah orang yang membayarku tiap bulan. Orang yang membuatku bisa mengirim uang ke kampung. Dan satu hal yang lebih menakutkan darinya adalah jika aku dipecat. Sampai pada suatu malam segalanya berubah. Telepon dari Indonesia membuatku menggigil. Aku sedang menyapu kamar ketika HP-ku bergetar. Suara adik perempuanku terdengar parau di seberang. Ibu sakit parah, Yu. Batuknya nggak berhenti. Udah 2 hari tidur terus. Kata tetangga harus dibawa ke rumah sakit, tapi nggak ada uang. Aku tak bisa menjawab. Suaraku tercekat. Tubuhku lemas seketika. Kututup telepon itu sambil menahan tangis. Dan malam itu, aku terduduk lama di depan kamar Takeshi. Kupandangi wajahnya yang sedang tertidur di ranjangnya. Kusadari, hanya dia satu-satunya harapanku di negeri asing ini. Aku mulai berpikir yang tidak-tidak. Mungkin, kalau aku membuka sedikit peluang, Takeshi akan memberikan bantuan lebih. Aku tahu ia memperhatikanku. Aku tahu tubuhku menarik baginya. Aku tahu aku bisa memanfaatkannya. Demi ibu, demi keluarga, demi bertahan hidup. Keesokan harinya, aku berjalan seperti biasa, tapi kali ini membiarkan Takeshi menatap sepuasnya. Saat menyuapi, aku mencondongkan tubuh lebih dekat. Saat menjemur baju, aku berjalan lebih lambat, seolah memberi waktu untuk dilihat. Tapi reaksinya membuatku bingung. Takeshi hanya diam. Matanya memang tetap menatap, tapi kali ini dingin. Tidak seperti biasanya. Seolah ia tahu apa yang sedang kupikirkan. Seolah ia mengerti rencanaku. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, lalu menunduk, menelan ludah, dan pergi ke kamarnya tanpa sepatah kata. Aku terpaku. Apa aku kelewatan? Malam itu aku kembali menangis. Di dalam kamar kecilku, aku merasa seperti perempuan murahan. Aku hanya ingin menolong ibu. Tapi kenapa aku sampai begini? Kenapa aku merasa begitu kotor? Keesokan harinya, Takeshi kembali bersikap seperti biasa. Tak menyentuh, tak bicara, hanya menatap dan mengangguk jika kubantu memakai kaos kaki. Tapi kali ini, entah kenapa, tatapannya tidak membuatku takut. Ada sesuatu yang berbeda. Ada kesedihan di matanya. Atau mungkin penyesalan. Sejak hari itu, aku berhenti mencoba menarik perhatiannya dengan cara-cara yang salah. Aku kembali memakai pakaian longgar. Aku kembali seperti Ayu yang pertama kali datang. Tapi tetap saja, sesuatu sudah berubah. Hubungan kami bukan lagi sekadar majikan dan pembantu. Ada ruang kosong yang tumbuh di antara kami. Ruang yang tak diisi kata, tapi penuh dengan perasaan samar.
Dan aku mulai merasa kalau hatiku pun perlahan mulai berubah. Bukan jatuh cinta, bukan pula nafsu, tapi semacam rasa nyaman yang muncul dari kebersamaan yang terlalu sunyi. Namun sebelum aku sempat memahami semua ini, seorang pria muda muncul di depan pintu rumah kami. Dengan koper besar dan raut wajah letih, ia memperkenalkan diri. Nama saya Riku, anak dari Takeshi Yamamoto. Dan sejak hari itu rumah ini tak lagi sesepi dulu. Riku Yamamoto, usianya 30 tahun. Tubuhnya tinggi, wajahnya tenang tapi tajam. Awalnya aku kira dia hanya akan mampir sebentar, menjenguk ayahnya lalu kembali ke kota. Tapi ternyata ia kehilangan pekerjaannya dan memutuskan tinggal sementara di rumah ini. Aku mencoba bersikap sewajarnya. Tapi kehadirannya mengacaukan semuanya. Aku tak pernah merasa diawasi seintens ini. Jika dulu hanya Takeshi-san yang memperhatikanku dalam diam, kini ada mata lain. Riku berbeda. Ia tak menatapku dengan cara licik, tapi penuh rasa penasaran. Sorot matanya seperti sedang menelanjangi isi kepalaku. Setiap kali aku lewat, ia menyapa. Setiap kali aku tertawa bersama Takeshi, ia menatap kami seolah sedang menilai sesuatu yang tak bisa diucapkan. Dan anehnya, aku mulai memperhatikannya juga. Riku sering duduk di serambi belakang saat aku mencuci. Ia suka membawa buku, tapi aku tahu dia tak membaca. Ia hanya duduk, mengamati. Kadang saat aku mengangkat cucian, kami tak sengaja saling bertatapan. Dan saat itu, jantungku berdetak lebih cepat. Aku benci perasaan itu. Tapi tak bisa kuingkari, aku merasakannya. Namun aku tahu, aku tak boleh main hati. Tujuanku datang ke sini bukan untuk cinta, bukan untuk membangun perasaan. Aku hanya ingin uang yang halal demi ibu di kampung. Tapi semakin hari, hubungan antara aku, Takeshi-san, dan Riku seperti 3 benang kusut yang saling melilit dan mengencang. Pernah suatu malam, Takeshi-san memintaku duduk menemaninya di ruang tengah. Ia memutar musik lawas dari radio tua. Kami duduk diam, hanya mendengarkan. Aku melihat matanya sayu, tatapannya tenang. Lalu ia memegang tanganku, pelan, seperti ingin menyalurkan rasa yang tak bisa disampaikan lewat bahasa. Aku sering merasa sepi, Ayu. Sejak istriku meninggal, rumah ini terasa kosong. Tapi sejak kamu datang, rumah ini terasa hidup kembali. Aku hanya bisa menunduk. Aku tak tahu harus menjawab apa. Lalu, ia mengelus kepalaku perlahan. Lembut. Tidak seperti pria yang penuh hasrat. Tapi seperti seorang kakek yang sedang ingin merasa dicintai. Aku tak menangis saat itu. Tapi malamnya aku pecah. Aku sembunyi di dapur. Kututup wajahku dengan lengan baju. Aku menangis lama sekali. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Aku tak pernah diajari cara menghadapi perhatian seperti ini. Antara hormat dan iba, antara tanggung jawab dan rasa ingin dimiliki. Beberapa hari setelah itu, Riku semakin sering bersamaku di dapur. Ia mulai bertanya banyak hal. Tentang keluargaku, tentang hidup di Indonesia, tentang apa yang membuatku bertahan di rumah ayahnya. Apa kamu tidak takut tinggal di sini? Dengan ayahku yang pendiam dan sering memperhatikanmu seperti itu, tanyanya suatu sore. Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku tak bisa menyangkal apapun. Aku tahu ia sudah memperhatikan sejak awal. Aku takut, jawabku lirih. Tapi aku lebih takut kalau ibuku meninggal di kampung karena tak bisa berobat. Dia menatapku lama, kemudian mengangguk. Tak ada lagi kata. Tapi setelah itu, sikapnya berubah. Ia jadi lebih sering mendekat. Kadang menyentuh bahuku saat lewat. Kadang membantu saat aku mengangkat baskom cucian. Dan yang paling membuatku gemetar, ia pernah berdiri sangat dekat di belakangku saat aku sedang mencuci piring. Nafasnya menyentuh tengkukku, hangat, membuatku ingin lari, tapi juga tak ingin bergerak. Hubungan kami menjadi samar. Tak ada pernyataan cinta, tapi ada tarikan batin yang makin kuat. Di antara aku yang butuh uang, Takeshi yang memberiku ketenangan, dan Riku yang membuatku merasa muda kembali, aku berada di persimpangan yang rumit. Sampai akhirnya, malam itu datang, aku baru selesai memijat kaki Takeshi, ketika ia tiba-tiba menarik tanganku, dan berkata dengan suara yang lirih namun dalam, "Ayu, maukah kamu menjadi istriku?"
Bukan untuk melayaniku, tapi untuk menemaniku. Aku tak punya banyak waktu, tapi aku ingin sisa hidupku. Ada kamu di sisiku. Dunia terasa berhenti. Suasana malam itu sunyi. Hanya detik jam dan napas kami berdua. Aku menatap wajahnya. Lelaki tua itu bukan pria yang kuharapkan jadi suami. Tapi dia adalah satu-satunya orang yang membuatku bisa bertahan hidup. Tepat keesokan harinya, saat aku masih belum menjawab lamaran itu, Riku menyusulku ke dapur. Ia menatapku dengan mata yang berbeda. Kali ini lebih tajam, lebih penuh harapan. Aku tahu ayah menyukaimu, tapi Ayu, aku juga menyukaimu. Dari pertama kali aku melihatmu. Aku tahu ini gila, tapi aku harus bilang, aku ingin kamu. Kepalaku berdenyut, tubuhku gemetar. Aku berdiri di tengah rumah asing, dengan dua laki-laki dari dua generasi menyukaiku. Dan aku hanya seorang perempuan biasa dari desa kecil, yang bahkan tak tahu harus memilih karena cinta atau karena terpaksa. Semalaman aku tidak tidur. Lamaran Takeshi-san terus berputar di kepalaku. Kalimatnya lembut, tidak memaksa, tapi penuh kesungguhan. Bukan permintaan yang dilontarkan karena nafsu. Ia bahkan tak menyentuhku lebih dari sekadar menggenggam tangan. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah aku terguncang. Aku hanya pembantu. Aku tak punya gelar. Tak punya kecantikan istimewa. Bahkan mungkin, kalau bukan karena kebutuhan hidup, aku tak akan pernah mau tinggal serumah dengan lelaki seusianya. Tapi Takeshi-san membuat semuanya terasa berbeda. Sejak malam itu, aku memperhatikan gerak-geriknya lebih cermat. Cara dia duduk menatap langit sore. Cara dia memanggilku untuk sekadar menonton televisi bersama. Cara dia menyebut namaku, Ayu, dengan nada pelan tapi hangat. Kadang-kadang, aku membayangkan, mungkin seperti inilah seorang istri tua menemani suaminya yang sakit. Namun ingatanku selalu kembali pada satu hal. Ibuku. Ia masih terbaring lemah di kampung. Kami butuh biaya. Jika aku menikah dengan Takeshi, aku bukan hanya menjadi istrinya, tapi mungkin juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku bisa menyelamatkan ibuku. Tapi bagaimana dengan Riku? Riku tidak pernah menyatakan lamaran secara resmi. Tapi dari tatapannya, aku tahu ia serius. Ia bukan laki-laki yang banyak basa-basi. Dan sejak pernyataannya di dapur malam itu, dia menjadi lebih sering berada di dekatku. Membantuku di dapur, mengantar belanja, bahkan pernah mengecup punggung tanganku sebelum tidur. Kecil, cepat, tapi cukup untuk membuatku menghindarinya selama 2 hari penuh. Aku berada di ujung tali yang mulai robek. Namun pada akhirnya, aku memilih. Pagi itu, aku menyeduh teh hijau seperti biasa. Lalu kubawa nampan itu ke kamar Takeshi-san. Ia sedang duduk di dekat jendela, mengenakan sweater rajutan yang pernah kubelikan diam-diam dari uang lemburku. Aku berdiri di depannya. Napasku bergetar, tapi aku mantap. Kalau lamaran itu masih berlaku, Takeshi-san, aku menerimanya. Wajahnya menegang beberapa detik, lalu perlahan berubah menjadi haru. Tangannya gemetar saat mencoba menggenggam tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah itu, dia tersenyum, lebar, penuh ketulusan. Seperti seorang kakek yang baru saja dipeluk oleh cucunya, dia tidak memelukku. Tidak juga menciumku. Ia hanya menatap lama sambil menahan air mata. Dan hari itu, rumah ini berubah. Aku menata meja makan lebih rapi. Membuat masakan favorit Takeshi. Dan untuk pertama kalinya, aku memanggilnya tanpa embel-embel san. Takeshi, ucapku perlahan. Ia hanya menunduk, seperti malu. Tapi aku bisa merasakan, untuk pria seusianya, itu mungkin hari paling bahagia dalam hidupnya. Tapi malamnya, badai itu datang. Riku masuk ke kamarku. Ia tidak marah, tidak membentak. Ia hanya duduk di lantai dan menatapku dalam diam. Wajahnya tak bisa aku baca. "Kamu pilih ayahku?" tanyanya akhirnya. Aku mengangguk pelan, tapi dengan tegas. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya memandang lantai, lalu perlahan berkata, "Karena dia baik padaku. Karena dia tidak pernah menyentuhku tanpa izin. Karena dia melihatku bukan sebagai tubuh, tapi sebagai teman. Dan karena aku merasa, aku bisa menjadi seseorang di sisinya. Bukan hanya pembantu, tapi pendamping."
Riku menghela napas panjang, ia berdiri, dan sebelum keluar dari kamar ia berkata lirih, "Dia tidak punya waktu lama, Ayu. Kalau dia pergi, kamu akan sendiri lagi." Aku tak menjawab. Tapi hatiku bergetar. Aku tahu dia benar. Takeshi sudah tua, dan tubuhnya lemah. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa berpaling. Keesokan harinya, Takeshi tampak murung. Ia batuk lebih sering, terlihat pucat, dan nafsu makannya menurun. Aku khawatir. Tapi ia hanya bilang, "Aku terlalu bahagia, mungkin jantungku kaget." Aku tertawa waktu itu. Tapi aku tahu, di balik senyumnya, ada rasa sakit yang dia sembunyikan. Aku tidur lebih dekat malam itu. Kami tidak melakukan apa-apa. Hanya berbicara pelan di balik lampu temaram. Ia bercerita tentang istrinya dulu, tentang kenapa ia begitu lama sendiri, dan tentang rasa damai yang ia temukan dalam diam saat bersamaku. "Jika aku pergi sebelum kita menikah," katanya pelan, "jangan bersedih. Aku sudah menyiapkan semuanya. Akan ada surat wasiat." Aku menoleh. "Surat?" Ia mengangguk. "Kamu akan tahu nanti. Tapi untuk malam ini, izinkan aku memegang tanganmu sampai aku tidur." Aku mengangguk. Dan kami diam, saling menggenggam tangan dalam keheningan yang anehnya, terasa begitu hangat. Tapi siapa sangka, malam itu adalah malam terakhir. Pagi itu, rumah terasa terlalu sunyi. Tak ada suara batuk, tak ada suara kursi bergeser, tak ada panggilan lirih dari Takeshi. Perasaanku langsung tak enak. Aku berlari ke kamarnya. Pintu tak terkunci, dan di sana, Takeshi terbaring tenang. Terlalu tenang. Matanya terpejam. Tangannya menggenggam surat kecil. Bibirnya seperti tersenyum tipis, seolah sedang bermimpi indah. Aku gemetar, lututku lemas. Suaraku tak keluar saat mencoba memanggil namanya. Dalam hati aku berharap, dia hanya tertidur, tapi tubuhnya dingin, kulitnya pucat. Dan aku tahu, Takeshi telah pergi. Lelaki tua yang pernah melamarku, telah meninggal dalam tidurnya. Aku menjerit, tapi tak ada yang bisa mengubah apapun. Riku datang tergesa. Ia terdiam di ambang pintu, lalu perlahan menunduk. Tak ada air mata, tapi matanya merah. Ia menghampiri tubuh ayahnya, dan mengambil surat di tangan Takeshi dengan pelan, nyaris seperti meminta izin. Kami duduk di lantai, berdampingan, hening. Lalu Riku membuka surat itu dan membacanya dengan suara bergetar. "Kepada siapapun yang membaca surat ini, aku, Takeshi Yamamoto, dalam keadaan sadar dan sehat secara batin, menyatakan bahwa sebelum kematianku, aku telah melamar Ayu sebagai istri dan ia menerima. Namun bila ajal datang lebih cepat dari rencana, aku mohon kepada anakku, Riku, untuk menjaga Ayu dan menikahinya jika ia berkenan. Bukan karena paksaan, tapi karena aku tahu ia perempuan baik. Jangan biarkan ia kembali ke tanah airnya dengan luka. Berikan dia rumah dan tempat untuk pulang. Takeshi, aku tak sanggup berkata apa-apa. Aku menangis. Bukan karena kehilangan tempat tinggal, bukan karena kehilangan uang, tapi karena lelaki tua itu benar-benar mencintaiku dengan cara yang tidak kutemukan pada lelaki muda manapun. Ia memandangku bukan dengan nafsu, tapi dengan harapan. Ia tidak pernah menyentuh tubuhku, tapi menggenggam hatiku. Pemakaman dilakukan dengan tenang. Hanya kami berdua dan beberapa kerabat jauh yang datang. Aku ikut berdiri paling depan, menggenggam bunga yang kugunakan untuk mengantar kepergiannya. Tak ada pelukan. Tak ada pelayat yang mengenalku. Tapi aku merasa kehilangan lebih dari siapapun di sana. Sepulang dari pemakaman, rumah itu terasa lebih dingin. Meja makan kosong. Ruang tengah hampa, dan kamar Takeshi kini tinggal kenangan. Hari berikutnya, Riku memanggilku. Kami duduk berdua di taman kecil belakang rumah di bawah pohon sakura yang mulai gugur. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku tahu, Ayu. Kamu tidak mencintaiku. Dan aku juga tidak tahu apakah aku benar-benar pantas menggantikan posisi ayahku. Tapi aku ingin memenuhi permintaannya. Kalau kamu mau, aku akan menikahimu. Bukan karena surat wasiat,
tapi karena aku juga ingin melindungimu. Dengan caraku sendiri. Aku menunduk. Perasaanku campur aduk. Tapi dalam hatiku, aku tahu, aku tidak bisa kembali ke titik awal. Aku bukan lagi Ayu yang dulu datang ke rumah ini dengan ketakutan dan harapan sederhana. Aku adalah Ayu yang telah menjadi bagian dari hidup seorang lelaki, yang kini sudah tak ada. Beberapa hari kemudian, kami menikah secara sederhana, tanpa pesta, tanpa tamu. Hanya surat legalitas dari kantor pemerintah dan cincin sederhana yang disematkan Riku di jariku. Ia tidak memaksaku mencintainya. Ia bahkan memberiku ruang sebanyak yang kubutuhkan. Tapi yang tak pernah ia lakukan adalah meninggalkanku sendirian. Pernikahan kami bukan tentang cinta, tapi tentang kelanjutan dari rasa hormat dan amanah. Dan perlahan, rasa itu tumbuh menjadi kepercayaan. Sesuatu yang mungkin bisa mengarah ke cinta. Tapi bagiku, Takeshi tetap ada di dalam hati. Sebagai lelaki pertama yang memperlakukanku lebih dari sekadar pembantu. 6 bulan berlalu, aku duduk di depan makam Takeshi bersama Riku. Di tanganku ada setangkai bunga segar. "Terima kasih, Takeshi," bisiku. "Kamu memberiku hidup kedua. Aku akan menjaganya, seperti kamu dulu menjagaku." Dan saat aku menatap langit, angin berembus pelan, dingin, tapi damai. Aku Ayu. Perempuan Jawa dari desa kecil yang datang ke Jepang hanya untuk mencari nafkah. Tapi aku pulang bukan hanya membawa uang. Aku membawa luka, cinta, kehilangan, dan keluarga baru. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwa niat baik, ketulusan, dan hati yang bersih akan selalu menemukan jalannya, meski lewat jalan yang tak biasa.